Ini direbut kali ini. Dan Anda lihat pemirsa, James! Dalam penampilan yang Emosionalnya Jen Ravens usai cetak gol perdana untuk timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Striker keturunan Jen Ravens berhasil mengakhiri puasa gol untuk timnas Indonesia U19 setelah membobol gawang Filipina dalam matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Jen Ravens mencetak gol ke-6 atau terakhir timnas Indonesia U19 dalam kemenangan 6-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo. Striker 18 tahun milik FC Dordrecht itu tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-68. Dia menggantikan Arkan Kakak yang tampil kurang ciamik di laga ini. Penantian Jen Ravens untuk mencetak gol perdana bagi Garuda Nusantara tercipta pada menit ke-87. Dia mendapatkan umpan datar di sisi kiri kotak penalti. Pemain yang dinaturalisasi setelah bertemu langsung dengan Sintayong itu menahan bola sepersekian detik sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Filipina. Ravens langsung berlari ke pinggir lapangan pasca mencetak gol. Dia terlihat sangat emosional saat melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Ini merupakan gol perdana Jen Ravens setelah dinaturalisasi. Sebelumnya dia tampil 4 kali bersama timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Perancis, tetapi sama sekali tak mencetak gol. Kontribusi striker bertinggi badan 189 cm itu jelas terus dinantikan oleh pelatih Indra Sapri dalam misi membawa Garuda Nusantara menjuarai ajang ini. Setelah menghadapi Filipina, timnas Indonesia U19 akan memainkan matchday kedua grup A kontra Kamboja pada Sabtu mendatang. Pernyataan keras Erick Thohir untuk para pelatih timnas Indonesia baik senior ataupun junior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tiba-tiba memberikan peringatan kepada para pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong, Nova Arianto, dan Indra Syafri. Sintayong merupakan pelatih timnas Indonesia senior yang berhasil menghadirkan beberapa pencapaian istimewa selama menangani skuad Garuda. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, STY juga sukses membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan tersebut membuat PSSI mengganjar pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Sementara itu, Indra Sapri diberikan tanggung jawab untuk menangani timnas Indonesia U19 setelah sempat menjadi direktur teknik PSSI. Saat ini, Indra Sapri tengah memimpin Welber Jardim dan kawan-kawan mengikuti Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 sendiri tergabung di grup A Piala AFF U19 2024 bersama Filipina, Kamboja, dan Timur Leste. Kemudian Nova Arianto saat ini memegang timnas Indonesia U16 yang baru saja menempati peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Sebelum Piala AFF U19 2024 digelar, Indra Sapri dan para pelatih tim nasional lain mendapatkan pesan dari Erick Thohir. Dia mengungkapkan, pelatih timnas Indonesia diminta membangun tim sebaik mungkin untuk mencapai prestasi. Selain itu, Indra Sapri mengungkapkan Erick Thohir ingin timnas Indonesia dibangun dengan pemilihan pemain yang jujur tanpa intervensi. Pesan Pak Ketum 1 untuk semua pelatih tim nasional, bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi oleh siapapun, dan selalu melakukan perbaikan dan kerjasama di antara pelatih tim nasional Indonesia, ujar Indra Syafri. Di samping itu, Indra Syafri mengungkapkan bahwa target di Piala AFF U19 2024 bukanlah keluar sebagai juara, akan tetapi dia menegaskan bahwa ada gengsi dalam turnamen internasional. Saya sudah sampaikan tadi, memang juara bukan tujuan, tapi kan ini memang pertandingan antar negara, apalagi antusias masyarakat, supporter ingin selalu negaranya menjadi yang terbaik. Itu tuntutan yang saya juga suka dengan turnamen itu. Oleh sebab itu, apa yang bisa dilakukan, saya dan tim harus menyiapkan diri sebaik mungkin dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik, jelas Indra Syafri. Pelatih Vietnam tuding timnas Indonesia diuntungkan di ASEAN Cup U19 2024. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam U19 sedang bersiap memulai kiprahnya di ajang ASEAN Cup U19 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF.
Usai menjalani sesi latihan sore kemarin, pelatih timnas Vietnam U19 Hua Hin Pin menyisihkan 3 nama dari 26 pemain di skuadnya. Seperti yang diketahui, dalam turnamen ASEAN Cup U19 2024, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftar maksimal 23 pemain. Adapun gelaran ASEAN Cup U19 2024 dijadwalkan berlangsung di Surabaya mulai hari ini. Berdasarkan hasil drawing atau pengundian grup yang dilakukan di Jakarta Mei lalu, Timnas U19 Indonesia selaku tuan rumah tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Timnas U19 Vietnam berada di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Australia. Sedangkan grup C dihuni oleh tim juara bertahan Timnas Malaysia U19, Thailand, Singapura, dan Brunei. Menjelang tampil di turnamen tersebut, Hua Hin Pin mengevaluasi proses latihan yang telah dijalani oleh timnya. Meski demikian, Hua Hin Pin mengakui bahwa anak asuhnya masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, juru taktik berusia 51 tahun itu juga berbicara soal cuaca panas di Indonesia. Hua Hin Pin mengatakan bahwa hanya timnas Indonesia U19 yang mendapatkan keuntungan mengenai hal tersebut. Sebagai informasi, Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo dipersiapkan untuk menggelar ASEAN Cup U19 2024. Nantinya pertandingan ada yang dimainkan pada sore hari maupun malam hari. Tim-tim lainnya tidak ada yang mendapatkan kesempatan bermain penuh di malam hari seperti timnas Indonesia U19. Kalau berbicara keunggulan, hanya tuan rumah yang diuntungkan. Vietnam U19 kemudian harus beradaptasi. Kami sempat pindah ke Hanoi ke kota Ho Chi Minh, mengadakan 4 sesi latihan di sini dan sesi latihan awal untuk membantu para pemain beradaptasi dengan cuaca. Bisa dikatakan bahwa anak-anak secara bertahap telah beradaptasi dengan waktu kompetisi, ujar Hua Hin Pin. Sintayong siap panggil pemain timnas Indonesia U19 ini ke kualifikasi Piala Dunia pada September mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong berpotensi memanggil satu pemain timnas Indonesia U19 untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dimulai September 2024. Satu pemain yang dimaksud adalah Jens Revens. Penyerang FC Dordrecht U21 ini merupakan pemain pilihan Sintayong saat mengunjungi Belanda pada Februari 2024. Saat melakukan belusukan ke Belanda, Sintayong merekomendasikan Jens Revens kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Sampai pada akhirnya Jens Revens resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 27 Juni 2024. Namun penyerang bertinggi badan 188 cm ini tak langsung diandalkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia senior. Ia lebih diberdayakan di skuad timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Pelatih 61 tahun ini memanggil Jens Revens untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan hari ini. Bisa dibilang, Piala AFF U19 2024 merupakan ajang seleksi Jens Revens di hadapan Sintayong. Jika tampil impresif di ajang ini sampai keluar sebagai top skor, kesempatan Jens Revens memperkuat timnas Indonesia senior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dimulai 5 September 2024 terbuka lebar. Terlebih, timnas Indonesia krisis pemain depan jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand yang mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir gagal mencetak gol. Karena itu harapannya Jens Revens langsung nyetel dengan permainan timnas Indonesia U19. Jika tidak ada aral melintang, Jens Revens akan diandalkan sebagai bomber tunggal, menggeser Arkan Kakak. Menarik menanti aksi Jens Revens bersama timnas Indonesia U19. Kelvin Verdong justru antusias timnas Indonesia hadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong menyambut antusias timnas Indonesia masuk grup berisi lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, 10 laga nanti akan menyenangkan. Seperti yang diketahui, skuad Garuda tergabung dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Grup yang bisa dibilang sangat berat karena bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Bisa dibilang timnas Indonesia menjadi tim underdog di grup tersebut. Terlebih tim Merah Putih untuk pertama kalinya berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, Verdong sama sekali tidak ciut dengan persaingan di grup tersebut. Pemain Indonesian Nijmegen tersebut sangat antusias menghadapi laga demi laga yang ada. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari berselang, anak asuh Sintayong bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Perdong pun sudah tak sabar menjalani petualangannya bersama timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya semua laga yang ada akan sangat menyenangkan, kendati lawan-lawannya sangat kuat. Grup yang sangat bagus tapi sangat sulit bagi kami, ada banyak negara bagus di dalamnya. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan dan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda kunjungi. Saya pikir kami akan memainkan pertandingan pertama melawan Arab Saudi, lalu kami bermain di kandang melawan Australia, jadi akan ada beberapa penerbangan, jelas Kelvin Verdong.